Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai putusan sela. Putusan sela atau interim measure adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara, yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, tidaklah terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan, karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap. Putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal ini, seorang terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, yang terdapat dalam pasal 1 butir 14 KUHP. Hal pokok yang membedakan antara putusan akhir dengan putusan sela adalah tujuan dari putusan tersebut, di mana tujuan putusan akhir adalah untuk mengakhiri perkara, sedangkan putusan sela dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. Contoh keputusan sela, terdapat dakwaan dan keberatan yang dirasakan oleh terdakwa, pertimbangan, dan keputusan akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelaan atau pledoi. Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Terdapat dalam pasal 182 KUHP. Pembelaan ini bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Dalam mengajukan pembelaan, biasanya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain. Yang pertama, surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur. Yang kedua, jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan. Yang ketiga, jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti. Yang keempat, jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung. Yang kelima, delik yang didakwakan adalah delik material, bukan formil. Yang keenam, mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana. Yang ketujuh, perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana, tetapi perbuatan perdata. Dan yang kedelapan, barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa.